Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ada people counting. Oke, ini tampilan baru untuk people countingnya. Di sini saya pakai sensor TF Mini Plus ya. Jadi jangkauan sensornya ini sampai 12 meter. People counting ini digunakan untuk satu arah saja ya. Jadi satu jalur, tidak bisa dipakai untuk jalur masuk, jalur keluar. Jadi hanya bisa dipakai untuk jalur masuk atau jalur keluar saja. Oke, karena sensornya cuma satu. Baik, di monitornya di sini saya pakai LCD TFT 2,8 inch. Baik, di sini ada SSID. Jadi SSID ini nanti bisa kita rubah ya berdasarkan WiFi masing-masing. Oke, jadi bisa kita ganti WiFi-nya. Kemudian nama projectnya juga kita bisa ganti di aplikasi nanti. Di sini ada untuk nama instansi juga bisa kita ganti. Di sini ada counter. Jadi counter ini berdasarkan settingan di stand. Jadi saya setting di sini di standnya 200 ya. Jadi kalau nilai sensor ini kurang dari di stand ini kurang dari 200, maka counter akan bertambah 1. Di sini saya contohkan nilai sensor 11, counternya jadi bertambah 1. Baik, di sini ada pilot karena di sini masih belum terhubung ke internet ya, ke jaringan internet. Nah, jika alat tidak terhubung ke jaringan internet, maka yang akan muncul adalah visitor counter AP ya. Jadi VCAP ini adalah visitor counter access point. Jadi alat ini akan bertindak sebagai access point. Ini nama SSID-nya, kemudian di sini ada passwordnya. Oke, kita sekarang akan menyambungkan ke aplikasi ya. Jadi langkah pertama kita hubungkan dulu WiFi pada HP yang terinstall aplikasi people counting-nya dengan access point ya, access point dari alatnya. Di sini PCAP. Jangan lupa passwordnya adalah 12345678. Oke, passwordnya ini passwordnya. Kalau yang baru pertama menyambungkan, nanti tinggal masukkan passwordnya. Baik, di HP saya sudah masuk, sudah terhubung ke access point-nya. Kemudian kita tinggal buka aplikasinya. Aplikasinya seperti ini. Kemudian di sana ada IP. Nah, untuk menghubungkan aplikasi dengan alatnya, kita tinggal masukkan IP ya. Jadi WiFi-nya harus sama. Jadi WiFi-nya mengambil dari access point itu 92. Kemudian IP-nya juga harus kita masukkan agar alatnya terhubung dengan aplikasi 168.4.1. Kita connect. Nah, jika ada indikator hijau seperti ini berkedip, artinya aplikasi dengan alatnya ini sudah terkoneksi ya. Oke, di sini ada SSID, ada password, ya, ada SID, ada password. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengganti WiFi ya. Jadi misalkan kita ingin mengganti WiFi, ingin menghubungkan alat ini dengan internet, maka kita cukup masukkan SSID yang akan dihubungkan ke alat. Misalkan saya akan menggunakan hotspot dari HP ini ya, hotspot dari HP yang terinstall access point yang terinstall aplikasi. Tali, kemudian passwordnya kita masukkan. Tali. Oke, jika SSID dan password sudah benar, kita tinggal set. Maka password dan SSID ini akan terkirim ke aplikasi, kemudian aplikasi akan merestart ulang ya. Oke, di sini karena saya menggunakan hotspot, kita hidupkan dulu hotspotnya. Hotspot hidupkan. Nah, sekarang SSID-nya sudah berganti jadi Etalia. Jadi artinya alat ini sudah terhubung ke internet.
cirinya apa? Bahwa alat ini sudah terhubung ke internet dan bisa mengirimkan data ke spreadsheet. Nah, di sini ada indikator connected. Di sini sudah tertulis connected, artinya alat ini sudah terkoneksi dengan internet. Dan juga di sini muncul jam ya, waktu. Jadi waktu ini di sini saya mengambil dari internet. Jadi jika tidak terhubung ke internet, jam ini tidak akan muncul. Nah, jika terhubung maka otomatis jam akan muncul. Oke, alat ini sudah bisa kita gunakan dan bisa mengirim data ke spreadsheet secara online. Baik, di sini ada title. Kita kembali ke aplikasi. Title ini nanti berfungsi untuk mengganti nama project. Jadi misalkan people counting kita rubah jadi oke. Karena kita sudah berganti jaringan. Tadinya di aplikasi ini kan pakainya jaringannya access point, kemudian sekarang berganti jadi jaringan di HP. Otomatis HP-nya kita hidupkan. Oke, di sini kita restart dulu. Aplikasinya kita close dulu, kita restart. Nah, pastikan jaringan pada HP-nya udah oke ya. Oke, kemudian kita buka lagi aplikasinya. Kita masukkan lagi IP yang baru ya, karena jaringannya baru maka IP-nya juga akan baru. 192.168.47.59. Oke, kita connect. Sudah muncul indikator warna hijau, artinya aplikasi dengan alat sudah terhubung. Oke, di sini kita akan mengganti title. Tadi kita sudah mengganti WiFi, jadi semua settingan yang dikirim dari aplikasi ini nanti tersimpan otomatis di alat ya, di alat people counting ini. Jadi tidak perlu menginput setiap hari, jadi otomatis tersimpan. Jadi yang dikirim terakhir itu nanti yang akan muncul di tampilan monitor alatnya. Baik, untuk title misalkan kita ganti visitor counter. Kita set, maka di alat juga akan berganti dengan visitor counter. Oke, nama instansi di sini misalkan PT Angin Ribut. Oke, kita set menjadi PT Angin Ribut. Aplikasi berganti dengan PT Angin Ribut. Oke, untuk distance ini adalah jarak pembacaan sensor ya. Jadi jarak objek yang bisa terhitung oleh sensor yang akan mengaktifkan counter. Oke, di sini misalkan kita ganti jadi 150 cm. Jadi untuk sensor, pembacaan sensor dan nilai sensor dan nilai distance ini hitungannya dalam nilainya itu dalam cm. Set. Distance ini berganti jadi 150 cm. Jadi kalau ada objek yang di jaraknya di atas 150 cm itu, maka counter tidak akan menghitung ya. Ini 150 141 tuh baru dia bisa menghitung. Oke. 18 dia akan menghitung. Begitu seterusnya. Oke. Untuk di sini ada reset counter. Jadi counter itu terreset ketika perbedaan tanggal atau ketika kita tekan reset counter di sini secara lama ya. Kita tekan reset counter 2 sampai 3 detik, maka counter akan mereset. Kalau kita tekan sekali saja seperti ini, maka counter tidak akan mereset. Nah, selain dari aplikasi ini untuk reset counter, juga dia akan otomatis mereset ketika ada perbedaan tanggal. Jadi misalkan counter hari ini sampai sore jam 5 itu misalkan counternya ada 1200 misalkan. Nah, ketika besok alat ini kan dimatikan.
alat ini dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Nah, ketika menghidupkan kembali, besok kan sudah beda tanggal, otomatis maka counter akan mereset. Jadi kalau misalkan misalkan hari ini counternya 2, kemudian kita reset, karena masih dengan tanggal yang sama, maka counter akan tetap 2. Akan tetapi jika kita matikan kemudian kita on-kan alatnya untuk besoknya, maka counter akan mereset jadi 0. Baik, untuk open sheet kita bisa cek di sini ya. Open sheet. Nah, ini adalah nilai counter yang terkirim 13.43 11 bulan 7 dengan jam 13.34. Oke, kita cek lagi. Kita tunggu 1 menit agar alat mengirim data ke spreadsheet ya. Oke, counternya adalah 14. Kita tunggu. Di sini ada indikator counter down ya. Jadi kita tunggu sampai 1. Nanti akan ada, jika berhasil terkirim, nanti akan ada keterangan bahwa berhasil terkirim ke spreadsheet. Oke, sekarang adalah tanggal 11 pukul 13.36 lebih 27 detik. Oke, kita tunggu. Nah, yang 1 proses pengiriman ke spreadsheet. Kita tunggu. Nah, sudah terkirim jam 13.36 detik 34. Counternya adalah 14. Counternya adalah di sini adalah untuk kolom A, B, C ini adalah kolom A, B, C ini adalah untuk nilai counter ya, untuk low counter. Kemudian di sini ada kolom E, F, G ini adalah untuk nilai result atau data result, data terakhir, maka akan tersimpan di E, F, G ini. Oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, untuk cara menggunakan spreadsheet link dan juga script URL, nanti kita bisa cek tutorialnya di sini. Tinggal kita klik saja, maka kita akan dialihkan ke link YouTube. Nah, di sini ada tutorial bagaimana cara mengedit script ya, pada spreadsheet. Jadi kita bisa selain mengubah WiFi, mengganti WiFi, kita juga bisa mengganti akun spreadsheet ya, yang nanti akan menerima data dari alat people counting ini. Baik, di sini ada tutorialnya. Oke, itu saja sedikit pembahasan kita kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.